warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UIN PPG kategori 1 gelombang 2, saya Dewi Astuti, guru Bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Mesuji Makmur, mahasiswa PPG kategori 1 gelombang 2, Universitas PGRI Palembang, dengan nomor induk mahasiswa 2022172135 akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada hari ini, Senin tanggal 12 Juni 2023 dengan materi tek laporan hasil observasi pada KD 4.2 mengonstruksi tek laporan hasil observasi dengan memperhatikan isi dan aspek kebahasaan baik lisan maupun tulis dengan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Silakan Ketua Kelas Fahril untuk memimpin doa. Marilah kawan-kawan, sebelum kita belajar, langkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Fahril yang telah memimpin doa hari ini. Sebelum pembelajaran, saya akan mengabsen terlebih dahulu ya, mengecek kehadiran siapa yang tidak hadir hari ini. Siapa yang tidak hadir hari ini? Nihil ya. Semuanya hadir. Mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang juga seperti itu, semuanya sehat, dapat hadir dan mengikuti pembelajaran kita dengan baik. Amin. Ya, pembelajaran kita hari ini kita akan belajar mengenai tek laporan hasil observasi. Ya, kalau kemarin itu kita sudah belajar mengenai struktur dan kebahasaan yang ada pada tek laporan hasil observasi. Hari ini kita akan belajar mengonstruksi tek laporan hasil observasi dengan memperhatikan isi dan aspek kebahasaan baik lisan maupun tulis. Dalam pembelajaran kali ini ada 3 aspek yang dinilai, yaitu yang pertama adalah aspek sikap, kemudian yang kedua aspek pengetahuan, dan yang ketiga adalah aspek keterampilan. Nah, aspek sikap itu terdiri dari nilai-nilai religius, kemudian ada sikap, ya, kemudian kemandirian dan lain sebagainya. Itu akan dinilai ketika pembelajaran berlangsung. Kemudian pengetahuan yang berkaitan dengan pemahaman yang kalian pelajari dalam kegiatan tersebut, dan keterampilan adalah produk atau hasil yang kalian kerjakan di dalam LKPD. Materi ini, indikator pencapaian yang harus kalian kuasai, yaitu yang pertama adalah kalian harus dapat mengembangkan kerangka tek laporan hasil observasi dengan memperhatikan isi dan aspek kebahasaan baik lisan maupun tulis. Kemudian yang kedua, aspek yang harus dikuasai oleh siswa yaitu menulis tek laporan hasil observasi dengan memperhatikan isi dan aspek kebahasaan baik lisan maupun tulis. Nah, itu ya. Jadi ketika kita selesai pembelajaran, kita harus tahu, ya, harus memahami yang diminta dari indikator yang sudah dirumuskan. Tuh. Nah, saya mau tanya dulu sebelum Ibu menjelaskan mengenai bagaimana sih mengembangkan kerangka, bagaimana sih menulis tek laporan hasil observasi. Kalian masih ingat nggak kemarin sudah dijelaskan apa sih tek laporan hasil observasi? Ada yang masih ingat? Saya, Bu. Oh iya, Arini silakan. Apa yang dimaksud dengan tek laporan hasil observasi? Teks laporan hasil observasi adalah teks yang memuat tentang penjelasan secara umum atau bisa juga untuk melaporkan sesuatu berdasarkan apa yang diperoleh dari hasil pengamatan. Iya, benar ya? Benar. Hasil observasi, mudah-mudahan tidak hanya Arini yang masih mengingat, tetapi semuanya mengingat. Beri tepuk tangan.
Nah, kemudian karena kita nanti juga harus tahu apa isi teks laporan hasil observasi, saya mau tanya, struktur teks laporan hasil observasi itu terdiri dari berapa? Ingat? Oh ya, Wahyu, silakan. Struktur teks laporan hasil observasi ada 3, yaitu 1. Pernyataan umum, 3. Deskripsi bagian, 3. Deskripsi manfaat. Ya. Ada berapa? 3. Yang pertama yaitu pernyataan Umum. Yang kedua deskripsi Bagian. Dan yang ketiga ada Deskripsi manfaat. Ya, nanti walaupun kita sudah tidak membahas itu, tetapi ada kaitannya ketika kita menulis teks laporan hasil Observasi. Jangan lupa ya, karena materi yang sebelumnya ada keterkaitan dengan materi yang sekarang. Terus ciri-cirinya kemarin juga sudah dijelaskan. Ada yang tahu ciri-ciri teks laporan hasil observasi itu ada berapa? Ayo Bu, Oh ya. ciri-ciri teks laporan hasil observasi ada 6. Yang pertama ada disusun secara sistematis. Yang kedua penjelasan dari sudut pandang keilmuan. Dan yang ketiga berisi pembahasan objek dan situasi tertentu. Yang keempat terdapat perincian bagian suatu objek. Yang kelima teks disusun secara bahasa baku dan jelas. Dan yang terakhir informasi bersifat fakta. Nah, jadi kalau teks laporan hasil observasi itu harus bersifat faktual, nggak boleh imajinasi, ya, karena kita mengamati sesuatu. Jadi yang diamati itu boleh objeknya itu benda, ya, ataupun kegiatan juga bisa, ya, kita buat laporannya harus real, harus sesuai fakta, tidak boleh imajinasi. Nah, gitu. Jadi nggak boleh bersifat imajinasi. Kemudian harus menggunakan bahasa yang baku. Nah, jadi nggak boleh ketika menulis teks laporan hasil observasi kayak menulis teks cerita fantasi. Kelas 9 itu kalian pernah ya? Ya. Cerita teks fantasi. Nah, itu kan bersifat Imajinasi. Kalau laporan hasil observasi harus menggunakan bahasa yang baku. Nggak boleh yang bersifat konotasi, harus denotasi dalam arti yang sebenarnya. Kemudian harus sistematis. Sistematis artinya apa? Sistematis artinya harus urut. Tapi kan sudah disebutkan strukturnya ada 3 jalan kebalik-balik, ya. Kemudian menjelaskan bagian-bagian dari objek yang akan kita amati, baru manfaat objek yang kita amati. Nah, itu nggak boleh balik-balik. Namanya harus sistematis. Nah, di antaranya itu, ya. Saya rasa sudah paham. Mudah-mudahan nanti menulis teks laporan hasil observasi itu tidak ada kendala. Sudah paham berkaitan dengan apa sih teks laporan hasil observasi, kemudian strukturnya ada berapa, cirinya itu apa saja. Gitu ya? Ya. Untuk mengukur kemampuan kalian ya di awal terhadap pembelajaran yang akan kita lakukan ini, maka silakan kalian untuk membuka link ya. Kita akan melakukan pretest, linknya sudah dikirim di grup kelas kita 10 IPA 1 ya. Jadi silakan untuk dibuka linknya masing-masing di grup kalian. Waktunya 3 menit. Silakan HP-nya yang belum dikeluarkan dulu ya, dilihat di grupnya masing-masing, linknya sudah dikirim. Hanya 3 menit. Ada yang mengalami kesulitan? Tidak ada ya? Semuanya sudah bisa buka.
Sudah selesai semua ya. Tinggal satu anak yang belum mengirim di save ya. Jangan lupa dikirim. Iya Bu. Satu Zakia yang belum. Zakia, Ini Bu silakan. Waktunya Sebentar sudah lagi. habis. Ya. Nah, mudah-mudahan dengan kalian melakukan pretest, kalian punya pemahaman terhadap apa yang akan kita pelajari hari ini. Jadi banyak sekali manfaat yang kita peroleh dalam mempelajari mengonstruksi teks laporan hasil observasi. Jadi kalian nanti bisa mendeskripsikan secara detail objek yang kalian lihat. Kemudian juga kalau dalam kegiatan-kegiatan itu juga sebagai pertanggungjawaban ya terhadap kegiatan yang sudah dilakukan kepada pihak-pihak yang berwenang, misalnya dalam lembaga ya berarti atasan dan lain sebagainya. Itu beberapa manfaat yang kita peroleh ketika kita mempelajari sebuah teks laporan hasil observasi. Jelas ya? Jelas. Masuk ke materi kita hari ini, yaitu mengonsumsi teks laporan hasil observasi. Tapi sebelum kita membuat teks laporan hasil observasi, melakukan pengamatan di luar kelas, Ibu akan memutarkan video pembelajaran bagaimana cara menulis teks laporan hasil observasi. Langkah-langkah apa yang harus kalian lakukan sebelum menulis teks laporan hasil observasi. Sebelum kita melihat langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam melakukan pengamatan, Ibu akan membagi kelompok ya. Kita akan jadikan 4 kelompok saja. Jadi satu kelompok itu 5 orang ya. Jadi seperti ini sesuai dengan tempat duduknya saja ya, biar tidak pindah-pindah. Nah, jadi nanti akan saya namai kelompoknya. Di sini ada kelompok frasa ya. Sini kelompok klausa, sini kelompok kata, dan sini kelompok kalimat. Diingatkan ya, frasa, ya, klausa, kata, di sini kalimat. Nah, itu kelompoknya ya. Jadi kita sudah punya 4 kelompok. Nah, jelas? Kalau jelas, kita lihat video langkah-langkah pengamatan terlebih dahulu. Silakan untuk disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Bertemu kembali dengan Ibu Dewi dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini Ibu akan membahas materi menulis teks laporan hasil observasi. Apakah kalian pernah menulis teks laporan hasil observasi? Nah, sebelum kita belajar menulis teks laporan hasil observasi, Ibu akan menjelaskan apa sih teks laporan hasil observasi dan apa tujuan dari menulis teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisikan penjabaran umum atau melaporkan sesuatu sesuai dengan hasil pengamatan di lapangan. Tujuan penulisan teks laporan hasil observasi adalah 1. Melaporkan tanggung jawab dari data yang telah diamati. 2. Menjelaskan latar belakang dari sebuah penyusunan kebijakan, keputusan, dan penyelesaian suatu masalah. Ketiga, bisa digunakan untuk mendokumentasikan suatu peristiwa atau kegiatan tertentu. Dan yang terakhir, dapat menjadi sumber informasi mengenai suatu benda atau fenomena yang valid dan sesuai fakta di lapangan. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah punya gambaran mengenai teks laporan hasil observasi? Yuk kita belajar bagaimana cara menulis teks laporan hasil observasi. Caranya sangat mudah. Simak langkah-langkahnya ya. Yang pertama, tentukan objek, peristiwa, atau kegiatan tertentu. Kemudian, kalian bisa langsung melakukan pengamatan terhadap objek atau peristiwa atau kegiatan yang telah kalian tentukan sebelumnya. Setelah itu, catatlah data hasil observasi yang kalian peroleh. Lalu, buatlah kerangka dengan memperhatikan struktur teks dan kebahasaan laporan hasil observasi.
Dan yang terakhir, kembangkan secara utuh kerangka yang telah kalian rumuskan sebelumnya. Gampang sekali bukan? Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkahnya apa? Nah, jadi langkah-langkahnya itu yang pertama yang harus kalian lakukan adalah menentukan objeknya terlebih dahulu. Nah, jadi objek itu bisa benda mati maupun benda hidup. Misalnya tanaman, ya di lingkungan sekitar sekolah kita, misalnya pohon mangga ataupun bunga, rujuk merah, mawar dan lain sebagainya. Ataupun benda yang bersifat apa? Hidup tadi, ya misalnya hewan itu juga bisa sebagai objek, atau bisa juga kegiatan, ya kegiatan yang dilakukan. Nah, misalnya saja kegiatan yang misalnya kelas meeting, kegiatan seminar ataupun kegiatan apapun, atau juga peristiwa-peristiwa tertentu. Nah, itu yang bisa kalian lakukan. Terus yang kedua, setelah kalian mengamati, catat data, ya data yang ada di lapangan sesuai yang kalian temukan. Nah, setelah mencatat data-datanya, ya apa yang kalian temukan, apa yang kalian lihat di situ, langsung kalian rumuskan dalam atau tuliskan ke dalam buku kerangkanya. Nah, kerangkanya itu dikaitkan dengan struktur tadi, ya strukturnya kan ada tiga. Nah, jadi ada pernyataan umum. Nah, itu nanti buat kalimat utamanya. Nah, itu sebagai kerangka yang akan dikembangkan. Nanti bisa menjadi 1 paragraf, 2 paragraf, 3 paragraf, tergantung kalian. Kemudian ada apa? Deskripsi bagian dari objek yang kalian amati. Kemudian manfaat. Pasti setiap objek yang kalian amati itu ada manfaat. Dari peristiwa yang terjadi yang kalian amati pasti ada manfaatnya. Nah, itulah yang terakhir, kerangkanya dikembangkan menjadi karya, menjadi teks laporan hasil observasi yang utuh sesuai dengan struktur tersebut. Jelas? Nah, kalau sudah jelas, mari kita keluar kelas masing-masing kelompok untuk mengamati yang ada di lingkungan. Kita fokuskan kalau misalnya tanaman saja ya. Kalau sekolah kita kan nggak ada hewan, adanya kan tumbuhan ya. Tapi tumbuhannya bebas, kalian mau menentukan objek tumbuhannya itu apa. Siap? Baru kita akan membagikan LKPD yang harus kalian isi sesuai dengan pengamatan yang kalian lakukan. Ya, jadi nanti bisa dibaca. Di situ sudah ada petunjuk kerjanya. Nah, nanti kalau ada kesulitan bisa ditanyakan. Nah, ini ya LKPD-nya. Ibu akan bagi satu-satu setiap kelompok dan cara pengisiannya. Nah, tuh. Sudah semua? Manfaat dari lidah buaya ini apa aja ya? Banyak, bisa untuk menebalkan rambut, bisa juga untuk mengobati luka bakar, bisa juga untuk tanaman hias. Ya, soalnya kan dia minimalis dan simpel untuk perawatannya. Lidah buaya juga bisa buat obat ya? Iya, bisa juga mengobati luka bakar. Untuk menebalkan rambut manfaatnya. Untuk menebalkan rambut, juga untuk tanaman hias loh. Kan lebih simpel perawatannya. Iya, nggak membutuhkan banyak air. Nanamnya juga kayaknya mudah. Kita bisa membudidayakannya.
ya? Sudah. Sudah menentukan objeknya, sudah menulis kerangkanya, menuliskan teksnya ya, semuanya sudah. Maka dari itu yang akan maju mempresentasikan adalah kelompok Klausa. Silakan perwakilannya saja yang maju. Siapa yang mau maju? Oh ya, silakan. Ke atas saja. Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Klausa terdiri dari Melinda Mariana, Indi Nursetia Sari, Ica Natasya, Arini Evita Dewi, dan Zakia Tradita telah mengobservasi objek tanaman lidah buaya pada Senin 12 Juni 2023. Data yang diperoleh, lidah buaya merupakan tanaman hias sebagai tanaman obat, penghias interior, dan daunnya berbentuk kucing dan taji. Kerangka teks, lidah buaya merupakan salah satu tanaman hias. Para remaja dan anak-anak menggunakan lidah buaya untuk menebalkan dan menghitamkan rambut. Teks lengkapnya yaitu, lidah buaya adalah salah satu jenis tanaman hias yang mempunyai berbagai macam manfaat bagi kesehatan. Tanaman yang memiliki nama latin Aloe Vera barbadensis Millea ini juga disebut sebagai salah satu tipikal tanaman paling laris di dunia. Di samping itu, dapat dijadikan sebagai bahan baku obat-obatan. Lidah buaya juga dapat digunakan sebagai bahan baku industri. Lidah buaya terbilang sebagai tanaman yang dapat hidup dengan mudah, yakni dalam suhu panas maupun biasa. Tanaman ini juga dapat hidup di depan rumah sebagai salah satu tanaman hias untuk memperindah tampilan eksterior dunia. Tanaman lidah buaya memiliki daun berbentuk kucing dengan taji. Di samping itu, daun yang memiliki oleh tanaman ini memiliki tepian yang bergerigi, tidak tipis, serta berbintik. Panjang daun tanaman ini bisa mencapai 36 cm dengan lebar mencapai 6 cm. Aloe vera mempunyai banyak kandungan vitamin. Tidak heran jika tanaman ini banyak digunakan sebagai bahan obat maupun industri lainnya. Yang paling terkenal adalah lidah buaya bisa dimanfaatkan sebagai penyembuh beberapa penyakit tertentu seperti cacingan, sakit mata, amandel, luka bakar, kesleo, bisulan, luka bernanah hingga jerawat. Namun, para remaja dan anak-anak biasanya menggunakan lidah buaya untuk menebalkan serta merawat rambut, khususnya bagi balita. Lidah buaya sangat bagus untuk menebalkan serta menghitamkan rambut. Berikut adalah hasil observasi dari kelompok Klausa. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan ya. Yang telah mempresentasikan hasil observasinya cukup bagus ya. Ada yang mau, silakan duduk kembali ya. Ada yang mau memberikan sebuah komentar atau apa? Tidak ada ya? Sudah bagus. Dari objeknya apa tadi sudah disebutkan, waktunya juga sudah disebutkan, data-data yang diperoleh juga sudah disebutkan, kerangkanya sudah, teksnya juga sudah memiliki 3 bagian. Ya? Oke. Lanjut kelompok berikutnya ya, yaitu kelompok Aris, kelompok apa tadi lupa Ibu? Oh iya, kelompok kalimat. Silakan untuk mempresentasikan hasil pengamatan yang telah dilakukan. Yuk, langsung Aris. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok kalimat, yaitu yang ketiga. Saya sendiri M. Aris, kemudian Fendi Sarito, Sandi Prayoga, Fendi Kusuma, Farid Aditra.
Di sini saya akan menyampaikan hasil laporan hasil observasi yang diamati. Objek yang kami amati buah mangga waktu pengamatan Senin tanggal 12 bulan 6 2023. Data yang diperoleh, buah mangga bernama ilmiah Mangifera indica, jenis tumbuhan dikotil, tinggi pohon mangga 10 sampai 40 meter, daunnya berbentuk oval memanjang, ukuran buah antara 3 cm sampai 30 cm, batangnya kasar dan warna coklat, bisa diolah menjadi makanan yaitu es, puding, dan lain-lain. Kerangka teks, mangga merupakan buah yang mempunyai nama ilmiah Mangifera indica. Batang mangga kuat, tegak, dan bercabang dengan daun yang tebal. Tumbuhan pohon mangga mempunyai berbagai manfaat, salah satunya menjadi buah yang kaya akan vitamin dan antioksidan. Untuk selengkapnya, teks lengkapnya, mangga merupakan buah yang mempunyai nama ilmiah Mangifera indica. Pohon mangga termasuk ke dalam salah satu tumbuhan dikotil atau biji berkeping buah dan juga memiliki kambium. Tinggi pohon mangga bisa mencapai 40 meter atau bahkan lebih. Tapi sebagian besar pohon mangga yang biasa ditemukan di lingkungan sekitar rumah hanya memiliki tinggi hingga 10 meter saja. Batang mangga kuat, tegak, dan bercabang dengan daun yang lebat. Kulit batangnya juga kasar dengan warna yang coklat keabuan atau hampir hitam. Daunnya juga indah membentuk oval memanjang. Pohon mangga mempunyai akar tunggang yang bercabang. Oleh karena itulah pohon mangga bisa tumbuh tegak dengan kokoh. Warna daun mangga yang masih muda ialah kuning kemerahan, sedangkan daun mangga yang lebih tua memiliki warna hijau gelap. Buah mangga tergolong buah berdaging yang memiliki ukuran bervariasi antara 3 cm hingga 30 cm sesuai dengan jenis mangganya. Tumbuhan pohon mangga mempunyai berbagai manfaat, salah satunya menjadi buah yang kaya akan vitamin dan antioksidan. Mangga bisa dikonsumsi secara langsung atau bisa diolah terlebih dahulu dengan berbagai makanan seperti es, puding, dan masih banyak lainnya. Demikian teks laporan hasil observasi milik kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan ya. Teman-temannya, ada yang mau memberikan sebuah masukan, saran? Ada enggak? Tidak ada ya? Secara umum sudah bagus karena sama seperti kelompok kata tadi, ya. Jadi sudah disebutkan kuncinya apa. Kemudian data yang diperoleh, kapan waktu pengamatannya, ya, kemudian juga kerangkanya dan juga teks secara umumnya itu sudah disampaikan memiliki 3 unsur yang tidak terbolak-balik dari pernyataan umum, deskripsi bagian dan juga manfaat. Deskripsi manfaatnya itu apa? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, Ibu mau tanya apakah pembelajaran kita hari ini menyenangkan? Ya. Menyenangkan ya? Dari pembelajaran yang telah kita lakukan, apa yang bisa kalian simpulkan kira-kira? Ada yang tahu kesimpulan dari pembelajaran ini? Oh ya, yuk Happy. Dari pembelajaran ini kita memperoleh kesimpulan yang pertama, kita dapat mengembangkan kerangka teks laporan hasil observasi. Yang kedua, kita dapat menulis teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan isi dan aspek kebahasaan baik lisan maupun tulis. Kesimpulannya ada dua. Kita bisa mengembangkan kerangka teks laporan hasil observasi dari sebuah pengamatan. Yang kedua, kita bisa menulis teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan isi dan juga kebahasaan baik lisan maupun tulis. Gitu ya. Nah, pertemuan yang akan datang. Jadi kita sudah tidak membahas teks laporan hasil observasi, kita sudah tutup ya, karena kita sudah beberapa pertemuan membahas teks laporan hasil observasi, kemudian kalian bisa menuliskannya. Kita
kita akan pertemuan yang akan datang itu akan membahas mengenai teks eksposisi. Ya. Di rumah sebelum kita ketemu lagi silahkan baca materi teks eksposisi. Kalian kan sudah punya bukunya masing-masing ya? Oke, kita ketemu pertemuan yang akan datang kalian nggak tahu apa itu teks eksposisi. Untuk mengetahui pemahaman kalian terhadap pembelajaran yang telah kita lakukan, maka kita akan melakukan post-test. Bisa kalian lihat linknya di grup kelas kita. Waktunya 3 menit. Saya persilakan. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Untuk menutup perjumpaan kita hari ini, silakan Aris untuk memimpin doa penutup. Mari teman-temanku semuanya, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, kita berdoa. Berdoa, mulai. Doa selesai. Kita hari ini kita cukupkan, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.